kabar? Beberapa hari ini saya memikirkan apa yang ditulis oleh Aristoteles bahwa tidak mungkin kita memiliki banyak sahabat. Sahabat itu mungkin hanya satu atau dua orang. Beberapa hari yang saya maksudkan adalah saya memikirkannya terus. Karena Aristoteles memikirkan pertimbangan prinsip-prinsip dasar sebuah persahabatan. Tetapi kalau statementnya bahwa kita hanya bisa bersahabat dengan satu atau dua orang saja, dalam arti sahabat itu adalah kerabat yang paling khusus dalam kehidupan kita, saya pikir dan memikirkan ulang lagi, apa artinya ini? Apakah benar demikian? Saya tiba pada satu kesimpulan dan pemahaman bahwa kita harus bersahabat dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Demikian kita baik dengan teman-teman terdekat kita, demikian kita juga apa adanya, baik dan menciptakan kebaikan untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat dalam kehidupan kita, yang baru kita jumpai. Prinsip-prinsip persahabatan itu patut kita lakukan juga dalam perjumpaan kita dengan sesama. Itu yang saya maksudkan, sehingga waktu membuat vlogs ini saya sudah tiba pada kesimpulan itu. Persahabatan itu nggak bisa hanya cuma satu dua orang. Mungkin kita punya, tetapi demikian nilai kehidupan kita. Pada saat kita berjumpa dengan siapapun, kita menerapkan prinsip-prinsip persahabatan yang sangat baik. Nah, betapa kuatnya Aristoteles, filsuf Yunani ini, mengatakan bahwa itu kita nggak bisa pilih semua orang, kita hanya bisa bersahabat dengan satu dan dua orang dan seterusnya. Tetapi saya menyimpulkannya universal. Lakukan itu untuk sahabat kerabat terdekat kita, dan melatih diri terus-menerus untuk menerapkan prinsip-prinsip persahabatan, keunikan, kebaikan, kebebasan, menghargai, dan seterusnya. Kerjakan saja itu, tetapi pada saat berjumpa dengan orang-orang di perjalanan kehidupan ini, kita pun harus menerapkan prinsip itu. Demikian citra diri kita, demikian identitas kita. Sulit, ya, tetapi kita harus mengupayakannya. Nah, betapa kuatnya Aristoteles dengan fahamnya sehingga dia menerapkan ada 3 prinsip dasar. Prinsip dasar itu yakni kebaikan dan resiprositas serta kesamaan. Apa itu kebaikan? Sahabat kita dengan orang-orang kerabat terdekat kita harus menciptakan yang namanya nilai bahwa kita menghargai dia, kita sangat menginginkan kebaikan untuknya, dan kita merasa bahagia bahwa dia baik adanya. Dan kita mau memperjuangkan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi. Memikirkan, mengupayakan, mengusahakan yang terbaiklah untuk dia, dan kita sendiri merasa bahagia. Resiprositas adalah orang yang kita pilih menjadi orang terdekat dalam kehidupan kita, itu kita menjalin hubungan dengannya dalam rasa kita memang sayang sama dia gitu. Kita memang mencintainya, kita mengasihinya gitu. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan ini menjadi prinsip dasar yang kedua, yang tidak boleh tidak harus ada di dalam persahabatan. Nah, kesamaan. Milikilah faktor-faktor kesamaan. Misi, visi, tujuan-tujuan bersama, kita bergairah, kita bahagia, kita sukacita untuk ingin berjumpa dan ingin melihat kembali, mengevaluasi kembali apakah pencapaian-pencapaian kebahagiaan bersama di hati yang sama itu benar-benar kita sudah mulai mendekati akan hal itu. Namun kuncinya tetap adalah komunikasi, mengkomunikasikannya secara efektif dan efisien. Dan itu kita kerjakan secara intensif. Tidak bisa tidak. Kualitas suatu persahabatan di komunikasi yang intensif,
secara efisien tetapi juga efektif. Efisien, tepat waktu, tepat guna, tetapi efektif adalah arah untuk kita mencapai tujuan dari persahabatan. Nah, apa motif tujuan persahabatan? Capailah itu dan buat dia intensif dalam kehidupan kita. Relasi itu semakin dikentalkan. Demikian persahabatan itu lestari. Persahabatan itu langgeng. Kita harus menciptakannya. Lagi-lagi saya akan bahas bukan persahabatan yang dimaksud oleh filsuf Aristoteles bahwa kita hanya bisa, nggak mungkin bersahabat dengan semua orang. Namun kita dapat mengungkapkan citra diri sama semua orang, kita bersahabat baik gitu. Persoalannya kalau sahabat yang khusus itu kita betul-betul intensif dan efektif untuk suatu tujuan-tujuan. Tapi boleh kita ada di kerumunan orang banyak di suatu persekutuan atau kelompok peer group. Saya rasa bahwa kita juga harus mencerminkan hati yang bersahabat, hati yang mengasihi. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan resiproksitas, dan juga dengan kesamaan-kesamaan. Ini akan semakin kental kalau kita lakukan kebaikan, resiproksitas, dan juga kesamaan-kesamaan di antara kita atau dua sahabat. Nah, ini dapat kita jalin di dalam persekutuan hidup. Lagi-lagi saya menekankan lakukan itu menjadi fondasi yang sangat kuat dalam citra kehidupan kita. Dan kita dapat melatihnya bersyukur, dapat melatihnya di rumah kita, di tempat kediaman kita, dalam interaksi dengan suami, istri, atau anak-anak kita. Memang jiwa ini atau diri ini harus mendapatkan tempatnya, latihan-latihannya. Dia nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Kita harus menghayatinya, lalu kemudian hal yang dianjurkan adalah kita coba, kita latih jiwa yang terlatih dan juga kemampuan, keterampilan automatically yang sungguh-sungguh menjiwai sesuatu yang kita nggak bisa tidak mengerjakan hal-hal yang baik, resiproksitas dan juga kesamaan-kesamaan dalam kehidupan kita untuk mencapai suatu tujuan, yakni tujuan persahabatan. Itu dulu yang saya anjurkan dan saya menjanjikan untuk vlogs berikutnya saya mau katakan tentang apa yang saya harapkan melampaui Aristoteles, yaitu bersahabat bukan dengan 1, 2, 3 orang, tetapi bersahabat dengan semua orang. Mari kita mengerjakan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan akan apa-apa yang kukehendaki. Dan itu guru saya, rabi saya mengajarkan akan hal itu, dan kamu disebut sahabat dan bukan budak atau hamba. Sahabat adalah hubungan yang sejati, hubungan yang sangat indah. Mari kita terapkan yang dinamakan persahabatan yang sejati. Sampai jumpa.